Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaim Khalili. Di sini saya mengajar mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTO kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang jenis-jenis hand tools atau alat-alat tangan. Langsung saja, hand tools atau alat tangan berarti alat yang dalam penggunaannya hanya mengandalkan tenaga manusia. Macam-macam hand tools: kunci pas, kunci ring, kunci pas ring atau kombinasi. Ini kunci-kunci yang mungkin sudah familiar kalian dengar ya. Beserta ini ada nama-nama Inggrisnya: kunci pas open end spanner, kunci ring offset ring spanner, kunci pas ring combination spanner. Ada juga kunci shock segi 6 ganda atau double head socket, kunci busi atau spark plug socket, kunci roda atau wheel brace, dan kunci Allen atau Allen key atau kunci L biasanya. Ada lagi adjustable atau shifting spanner, obeng atau screwdriver, scrap atau gasket scraper atau biasa disebut kapi, ada bahasa bengkelnya. Ada juga thread gauge, lalu filler gauge atau alat pengukur ketebalan, thickness gauge, tang potong, side cutting plier, palu konde, ball peen hammer, dan plastik hammer atau palu plastik, serta peralatan kerja bangku lainnya yang tidak membutuhkan mesin disebut dengan hand tools. Kita bahas yang pertama, ada kunci pas. Kunci pas itu ada macam-macam, ada 3 macam. Gambar nomor 1 ini kunci pas yang mempunyai diameter dalam pada salah satu sisi saja. Jadi satu sisinya untuk pegangan, kunci pasnya hanya terpakai salah satu sisi saja. Lalu gambar nomor 2, kunci pas yang mempunyai diameter dalam berbeda pada masing-masing sisi. Ini yang biasa kita temui. Contoh kunci pas 810, 1214, 1617, 1819, dan seterusnya, 2022. Ada juga kunci pas kembar, yaitu kedua diameter dalam kunci pas tersebut sama besar. Misal kunci pas 17, kedua sisi berarti diameternya 17. Contoh penggunaan kunci pas. Yang betul tuh gambar yang ini, diputar ke arah bawah. Lalu yang salah, contohnya seperti gambar sebelah sisi kiri bawah. Mungkin ada yang pernah melakukan ini ya, sebenarnya ini tidak diperbolehkan. Kunci pas disambung atau kunci pas disambung dengan pipa. Atau bisa juga saat melepas atau mengencangkan, kunci pasnya belum masuk ke kepala baut, belum pas. Jadi sudah langsung dipuntir tapi sudut kepala bautnya belum pas dengan kunci pas. Nanti bisa menyebabkan kerusakan atau aus, atau bahasa orang bengkelnya dol. Contoh pemakaian kunci pas, nah seperti ini. Lalu ke kunci ring, berfungsi untuk mengendorkan atau melepas dan mengeraskan atau memasang mur dan baut. Kelebihannya kunci ring dapat memegang mur atau baut pada semua sisi segi 6 sehingga lebih kuat. Contoh ukurannya 89, 10, 12, 12, 14, 14, 17, 17, 19. Jadi untuk mengendorkan awal atau mengencangkan tuh
memakai kunci ring, bukan kunci pas. Contoh pemakaiannya seperti ini tadi. Lalu kunci kombinasi berfungsi untuk mengendorkan atau melepas dan mengeraskan memasang mur atau baut. Kunci kombinasi seperti ini, salah satu sisi ring, satu sisi lainnya kunci pas. Kunci kombinasi. Lalu ada kunci shock, berfungsi untuk mengendorkan dan mengencangkan mur dan baut. Ini kunci shock atau set. Kelebihannya apa? Dapat mengencangkan mur atau baut dengan kunci momen. Ukurannya seperti ini, dari yang kecil 8 sampai ukuran 21, tergantung satu setnya. Ada yang box kecil, ada yang box besar. Itu yang besar biasanya lebih banyak pilihan ukurannya. Pemakaiannya seperti ini. Ini namanya ratchet ya, yang kalau diputar bunyi krek 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 krek. Mungkin ada yang pernah memakai, mungkin sudah bisa membayangkan. Kelengkapan kunci shock. Handle digunakan sebagai tangkai atau batang yang akan dihubungkan dengan kepala kunci shock. Ratchet seperti yang sebelumnya dijelaskan, pengganti handle sehingga dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat. Sambungan atau digunakan untuk pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan handle atau ratchet. Misal bautnya itu nyelempit ke dalam atau di sudut yang tidak terjangkau oleh handle atau ratchet, maka disambung dengan sambungan. Sambungannya ada dua biasanya, sambungan pendek dan sambungan yang panjang, atau biasa disebut extension pendek, extension panjang. Handle itu untuk melepas awal atau untuk mengencangkan saat akhir. Jadi kalau udah kendor itu baru memakai ratchet. Jadi ratchet tidak disarankan untuk pelepasan awal. Ditakutkan itu ratchet pegas di dalam ratchetnya, pirnya itu bisa rusak, sehingga disarankan memakai handle terlebih dahulu saat pelepasan awal. Selanjutnya kunci shock T, mengendorkan atau melepas mur baut serta mempercepat pekerjaan. Kekurangannya tidak dapat mengeraskan atau memasang mur yang ulir bautnya menjorok keluar. Ukurannya T8, T10, T12, T14 yang bisa ditemui. Lalu ada kunci busi, berfungsi untuk melepas dan memasang busi tipe Jut and Sport. Ini fleksibel namanya ya, fleksibel. Jadi untuk menjangkau celah busi di blok mesin. Lalu kunci Inggris, mungkin ini yang paling umum sudah kalian tahu. Adjustable wrench, berfungsi melepas mur baut yang ukurannya tidak standar dan dapat di-setel atau diperbesar, diperkecil sesuai kebutuhan. Saya kira sudah tahu semua kunci Inggris itu seperti apa. Lalu obeng. Obeng diameter batang biasa ukuran pendek, berfungsi untuk menyetel campuran bahan bakar pada motor sport. Jadi obeng pendek istilahnya yang kita ketahui pada umumnya. Lalu ada tang potong, ada tang, macam-macam tang, salah satunya tang potong, berfungsi untuk memotong benda kerja, contoh kabel saat pengerjaan kelistrikan biasanya. Seperti ini. Kalau kalian sudah tahu bentuk tang potong, kan ada tang potong, tang kombinasi atau tang yang biasa itu, lalu ada tang cucut. Kalau bahasa Inggrisnya long nose. Selanjutnya pada hand tools ada juga palu atau martil. Salah satunya ada palu karet
untuk memukul benda dari bahan lunak dan keras tanpa merusak komponen yang dipukul. Ini contohnya. Lalu ada palu tembaga, memukul benda dari bahan logam yang keras tanpa merusak komponen yang dipukul. Nah, ini yang biasa ditemui palu besi, memukul benda dari bahan logam yang keras dibantu dengan alat perantara. Biasanya untuk memaku. Cara pemakaian palunya seperti ini. Lalu ini ada thread gauge atau TPI, digunakan untuk mengidentifikasi thread pitch atau jenis ulir pada baut yang tidak diketahui. Tapi ini jarang digunakan. Biasanya pada di industri itu alat ini baru dipakai pada produksi di industri besar. Filler gauge yaitu untuk filler gauge untuk mengukur celah atau kerenggangan antara dua komponen, misal saat setel klep dan lengan pemutus rocker arm dan kerenggangan katup. Demikian materi hand tools pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.